adanya negosiasi bisnis. berarti kalau ada negosiasi bisnis Sama sekali tidak ada. Tadi di sidang saya katakan tidak ada. Ya tidak ditemukan. Mudah-mudahan ya saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia. Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terus mencuri perhatian. Kali ini bukan hanya karena gaya sang artis di ruang sidang, melainkan karena ada dua saksi ahli bahasa yang dihadirkan memberikan pandangan berbeda soal isi percakapan yang dipersoalkan. Frans Assisi dari pihak Nikita dan Makyun Subuki dari pihak Jaksa Penuntut Umum alias JPU. Frans Assisi menilai percakapan antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki alias Mail tidak mengandung unsur pemerasan. Menurutnya, kata-kata yang digunakan justru menunjukkan permintaan tolong dan proses negosiasi bisnis yang wajar. Tidak ada makna penekanan atau ancaman, melainkan hanya negosiasi dan tawar-menawar yang normal dalam dunia bisnis. Saya berusaha membaca semua percakapan itu dan menjelaskan percakapan itu dengan baik, menjelaskan supaya masyarakat itu memahami sebenarnya ini apa. Makanya tadi dari awal saya mengatakan bahwa ini proses bisnis, ini negosiasi. Bagaimanapun negosiasi itu adalah ada dua pihak, ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, satu pihak, kedua pihak itu punya posisi tawar bahwa kalau saya membuat sesuatu, maka kau harus membayar sesuatu. Itulah makanya disebut bisnis. Gitu. Tadi ada pesan jaksa ingin mengarahkan ke arah pemerasan terus, Pak. Betul, Betul, Pak. sangat terasa. Tetapi mereka tidak berhasil. Tidak berhasil menurut saya, mereka tidak punya peluang untuk itu. Tidak punya peluang untuk mengatakan ini pemerasan, ini pemaksaan, ini kekerasan, tidak. Jadi dari percakapan itu saya melihat itu betul-betul wajar. Betul wajar antara dua pihak. Jadi ada kata misalnya oke sip gitu atau aman, terkendali. Lalu dari pihak Dokter Resanya itu juga kata-kata yang dia buat itu benar-benar kata-kata yang bernada negosiasi. Jadi dia katakan dari pihak Mailnya berapa gitu. Jadi Mail mengatakan dokter menawar berapa. Nah, ketika yang menyebut angka 4 itu bukan Mail, tetapi Dokter Reza, berarti dia menyanggupi untuk minta tolongnya itu. Hari ini nggak ada unsur pemerasan apa gimana sih, Pak? Ini Itu ungkapan-ungkapan spontan seseorang. Ya itu kalimat biasa saja gitu, ungkapan spontan. Bukan sesuatu yang sangat gitu. Jadi kita lihat latar belakang Lucky itu orang yang berbicara apa adanya dan dia itu disukai oleh banyak orang. Dia tidak sembunyi. Jadi begitu. Pak, ini murni urusan bisnis apa gimana, Pak? Iya betul-betul bisnis sebenarnya antara dua orang. Gitu ya, antara pihak kita diwakili oleh Mahyud. Ya kalau dalam konteks bahasa, saya melihat antara Mahyud dengan Nikita. Gitu. Lalu memang Nikita dan Mahyud itu adalah ada hubungan di antara mereka. berarti adanya negosiasi itu berarti murni bisnis ya Pak kalau Ya, adanya negosiasi bisnis. berarti kalau ada negosiasi bisnis Sama sekali tidak ada. Tadi di sidang saya katakan tidak ada. Ya tidak ditemukan. Kalau TPPU-nya terlalu jauh, Pak. Ya? Kalau disatukan sama TPPU-nya terlalu jauh, Pak. Ya, kesimpulannya terlalu jauh. Jadi mereka hanya melihat bahwa ada kata-kata dari Mail misalnya akan hancur Dokter Reza begini-begini. Itu kan asumsi saja, belum tentu toh. Di asumsi yang disampaikan untuk menguat negosiasinya. Jadi seseorang kalau mau negosiasi dia akan menyampaikan fakta atau menyampaikan opini dan opini-opininya itu didukung oleh argumen yang kuat. Nah, argumennya salah satu argumennya asumsinya bahwa bisnisnya akan hancur kalau seseorang akan ungkap. Faktanya memang ada dua hal itu
Dan dua hal itu dinegosiasikan supaya tidak dibicarakan di depan umum. Usut punya usut nih guys, Frans sendiri merupakan akademis linguistik Universitas Indonesia yang kerap jadi saksi ahli di kasus-kasus besar seperti Verdi Sambo dan Gayus Tambunan. Pendapat Frans ini pun disambut bahagia oleh Nikita selaku terdakwa. Menurut ibu 3 anak itu, ia merasa sangat puas dengan analisis ahli bahasa tersebut. Ya, Bapak Frans hari ini datang, ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Alhamdulillah saksi ahlinya bapak-bapaknya bisa hadir semua. Ini mengucapkan terima kasih. Nah ini saksi ahlinya yang benar-benar ahli, bukan ahli-ahlian yang memang pendidikannya juga udah tidak bisa diragukan lagi. Beda jauh dengan saksi ahli dari JPO. Kalau JPO mereka nggak tahu, lupa, nggak ngerti apa yang ditanya apa, jawabannya ke situ-situ lagi, ke situ lagi. Kalau ini kan ya. Tapi sepanjang persidangan kan itu selama senyum mungkin Senyum karena didorong-dorong. Ya, saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia. Dan ini kan juga sudah terbuka ya. Kalian semua dengarkan ya. Semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis. tadi sedikit emosi. Iya, aku mau liburan, aku udah capek, aku gulung di dalam penjara sama anak-anak. Tadi sedikit emosi dan ini seperti apa? Emosi sama siapa? Tadi kan ada sempat lontar. Perdebatan dikit lah. Kalau sama JPO biasa itu, kalau dia emosi aku emosi, dia diam aku diam, intinya gitu aja. Tadi kan terlihat sangat puas sampai velocity tadi Kak Diki. Nggak ditunda, sidangnya minggu depan saksi ahli lagi, habis itu baru pemeriksaan terdakwa. Dari Bepom nih. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Ada pesan nggak sih nih yang mau disampaikan buat Nggak tahu, Bepom? hanya dia Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Ini ada pesan Mudah-mudahan nggak? harus datang ya, karena BPM itu kan netral, harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan. Tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba harus begini. Itu mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Harus, karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM. Gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, udah nggak usah ada BPOM, bubarin aja. Iya, sudah ya. Sementara itu, saksi ahli bahasa Mak Yun Subuki pada pekan sebelumnya justru berpendapat sebaliknya. Ia menyebut isi chat ini mengindikasikan adanya permintaan uang yang mengarah pada pemerasan. Ia menyoroti kalimat Mail kepada Reza Gladys yang mengisyaratkan, kalau tidak menghasilkan apa-apa, buat apa? Sebagai bentuk performatif yang menunjukkan tindakan bersama. Namun begitu, ia tak bisa memastikan apakah pola komunikasi itu direncanakan atau tidak. Seperti diketahui nih guys, Mak Yun Subuki sendiri merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah yang juga pernah menjadi ahli linguistik forensik sidang Haris Azhar dan Fathia Maulidianti pada tahun 2023 silam. Gimana sih? Jelas aja. Tapi tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari pihak Niki, kan abang juga sempat terpancing emosi sedikit gitu kan. Apa sih yang membuat berbeda pendapat di dalam itu? Saya kira yang paling penting adalah penasehat hukum tidak tahu batasan apa yang harus ditanyakan kepada ahli bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak mengerti teori kebahasaan secara umum, sehingga mereka menyimpulkan sendiri apa yang tidak termasuk dalam kajian kebahasaan dan apa yang termasuk dalam kajian kebahasaan. Jadi batasannya bagi mereka menjadi abu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dari PRT. Itu seperti apa nih? Kalau tidak sesuai sih, sebagian besar sesuai. Sesuai dengan apa yang saya terima ketika itu juga. Tapi kalau maksudnya ya sidang pada umumnya muter-muter lah. Memang kalau kita lihat-lihatnya memang begitu. Ada indikasi memang sudah direncanakan atau seperti apa? Nah kalau itu saya nggak tahu. Kalau dari chat sendiri Mas, ada indikasi memang ada permintaan gitu? Ya jelas minta kan, kalau nggak ada kan dia jelas gitu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa buat apa itu ya?
Mas, Pak, tadi tadi dalam juga kesaksian merasa terpojok nggak dengan pernyataan kuasa hukum dan terdakwa? Enggak, kan mereka merasa memojokkan saya dengan berhasil membicarakan misalnya membuka sesuatu di depan umum itu negatif atau enggak misalnya itu ya. Membuka suatu buruk di depan umum itu negatif atau enggak itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan karena saya terjebak menganggap itu sesuatu yang positif. Memang saya tidak pernah mengatakan itu negatif, yang negatif itu kan pemerasannya. Pak, tadi terkait sama abu-abu juga sempat ramai juga ya, mungkin seperti apa? Ya abu-abu itu kan kosakata yang ya kalau dia masih ada dalam leksikon itu ya, dalam kesadaran itu kan artinya bisa positif bisa negatif itu ya. Begitu dia dipakai ya bisa, kalau dia dipakai untuk hal negatif ya dia jadi negatif. Tapi tadi yang disebutkan Nikita mungkin maksudnya seperti apa, Pak? Kenapa? Yang dimaksud Nikita tadi abu-abunya mungkin seperti apa? Hadap kamera, Pak. Sebetulnya dia kan mau bilang gitu ya, kalau orangnya itu sendiri sudah mengakui dia sendiri abu-abu itu ya, itu akan tetap jadi negatif atau enggak? Ya kalau Nikita ngomong itu sebagai bentuk penghinaan ya tetap negatif. Jadi konotasinya. Ali, tadi ada ketidaksesuaian antara keterangan Anda seperti yang di BAP dengan bukti yang di handphone Nikita Mirzani. Tanggapan Anda juga? Tidak sesuai itu yang mana? Kan tadi maju ke majelis hakim. Bukti suara ya? Ya, Bukti suara itu bukan tidak akan sesuai, tapi saya tidak pernah dengar. Tentunya nih guys, perbedaan pendapat antara dua saksi ahli ini membuat jalannya sidang semakin menarik. Di satu sisi, Frans menekankan aspek linguistik murni, sementara Makyun membaca konteksnya lebih luas. Kini publik pun menanti pandangan siapa yang akhirnya akan lebih dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara Nikita Mirzani. Nah, kalau kalian lebih setuju sama pendapat ahli yang mana nih? Yuk komen di bawah ya guys.